Hello, welcome to Bupa Tekno. Di video kali ini saya akan mereview sedikit aplikasi atau software yang saya buat. Ya, sebenarnya software ini simple dan fungsinya juga sederhana, namun mungkin bagi para programmer atau yang sering berkecimpung dengan kode Python akan membutuhkan software ini. Dengan software ini kita bisa mengkompilasi atau membuild file Py atau file Python menjadi satu ekstensi X yang bisa dijalankan secara langsung di Windows tanpa perlu menginstal Python lagi, baik itu single X maupun dalam folder dengan ekstensi X. Nah, nama softwarenya adalah PX. Nah, kali ini saya akan review singkat terkait dengan software yang telah saya buat ini. Yang pertama, pada bagian utama, ada beberapa tombol yang terdapat dari opsi tombol untuk memilih file P, kemudian untuk menentukan output folder, kemudian untuk memilih icon dengan ekstensi ICO yang akan digunakan sebagai icon untuk file X yang akan kita eksekusi nanti, yang akan dibuat dengan PX. Nah, kemudian ada opsi untuk menentukan tampilan dari program ataupun file P yang akan kita build nanti menjadi file X, apakah dia menggunakan konsol Python atau menggunakan window tanpa konsol. Nah, kemudian ada opsi untuk mode build-nya. Yang pertama adalah opsi satu folder, di mana opsi ini akan membuat file X beserta dengan beberapa file dukungan, file tambahannya yang akan dikemas menjadi dalam satu folder bersama file-file lainnya. Sehingga kita sebagai pengguna maupun nanti pengembang akan lebih mudah lagi menambahkan file atau mengedit file yang terkait dengan file program Python yang kita buat. Nah, kemudian di opsi satu file X, nah di sini file P nanti atau file Python yang setelah kita build nanti menjadi X akan menjadi satu file tunggal berekstensi X. Nah, file ini nanti akan bisa langsung dieksekusi atau dijalankan di Windows. Nah, khusus untuk dukungannya, software ini hanya berjalan di Windows dengan atau operating system dengan Windows 64 bit. Jadi kalau Anda atau kalian menggunakan Windows 32 bit atau x86, software ini nggak akan bisa berjalan ya. Jadi wajib menggunakan Windows x64 atau 64 bit. Nah, kemudian di bagian bawah ini, nah di sini ada tombol untuk tambah file, tambah folder, dan hapus. Nah, di kolom ini kalian bisa menambahkan opsi-opsi file tambahan atau aset tambahan yang terkait dengan file atau program Python yang kalian buat. Nah, di sini misal saya contohkan, uh, saat kalian mau menjalankan file Python atau program Python milik kalian, nah di sini kalian bisa menentukan uh, file tambahannya. Sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan salah satu software atau aplikasi Python yang saya buat. Nah, di sini ada beberapa file dukungan yang harus ditambahkan ketika menjalankan aplikasi ini. Yang pertama adalah beberapa file MP3 yang digunakan untuk notifikasi atau sound notifikasi dari aplikasi. Kemudian ada file icon dan file PNG untuk icon dan logo dari aplikasi. Kemudian ada file CSV untuk memuat ekstensi ataupun format soal dari aplikasi yang saya buat. Nah, kali ini beberapa proses yang dilakukan dari menggunakan file PX ini menggunakan P-installer. Nah, P-installer ini adalah salah satu modul Python yang dapat digunakan untuk membuat file P menjadi X. Namun, secara defaultnya, penggunaan P-installer ini harus menggunakan konsol Python atau melalui CMD jika sudah terinstall Python di Windows kalian. Nah, jadi buat yang masih awam ataupun yang sudah profesional, akan sangat ribet rasanya kalau menggunakan konsol Python atau menggunakan CMD. Karena dengan adanya PX, kalian bisa mengkonversi atau membuat file P kalian menjadi file X hanya dengan opsi klik-klik sana, klik sini, tanpa perlu ribet lagi ketik-ketik kode di CMD. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa proses dari yang harus dilakukan menggunakan PX untuk mengubah file P atau program Python milik kalian menjadi file X. Yang pertama, di bagian tombol atau pilih file P, kita klik di sini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam folder
di mana kalian meletakkan atau menyimpan file Python kalian atau coding Python kalian yang udah kalian buat. Nah, di sini saya contohkan adalah Bupa Teknoquiz. Nah, kemudian klik 2 kali atau klik buka. Nah, di sini file Python kalian akan terbaca oleh PX sebagai project yang akan diproses nantinya. Nah, kemudian bagian output folder boleh kalian tentukan sendiri, boleh secara default. Secara default output folder dari project kalian nanti akan disimpan di dokumen PX. Nah, jadi dalam dokumen folder PX. Nah, kemudian pilih iconnya. Nah, untuk iconnya di sini hanya mendukung format ICO, tidak mendukung format PNG ya. Jadi pastikan kalian menggunakan format ICO. Klik pilih icon, kemudian pilih icon aplikasi kalian. Nah, kemudian untuk bagian window, nah di sini boleh kalian checklist, boleh tidak. Jika kalian ingin menggunakan konsol atau menampilkan konsol Python, kalian boleh unchecklist. Tapi jika kalian ingin menjalankan program ini nantinya tanpa konsol Python atau hanya memunculkan window atau jendela saja seperti program Windows lainnya, kalian boleh checklist. Nah, untuk mode build di sini terserah, boleh bebas. Nah, tergantung project kalian. Boleh kalian kemas dalam satu file X, boleh dalam satu folder. Nah, di sini jika project kalian itu tidak membutuhkan file-file tambahan yang mungkin perlu diedit ataupun perlu diubah-ubah secara manual lagi, kalian boleh kemas dalam satu file X. Tapi jika seperti project saya ini, karena file CSV-nya itu perlu nanti untuk di custom, diedit, nah maka saya akan kemas dalam satu folder seperti ini. Nah, kemudian pada bagian tambah file, kalian klik tambah file jika kalian hanya ingin menambahkan file, tapi jika kalian ingin menambahkan folder, kalian boleh mengklik tambah folder. Nah, di sini yang akan saya tambahkan adalah file pendukung dari project saya kali ini. Nah, di sini klik tambah file, kemudian kalian boleh pilih file yang akan kalian gunakan sebagai pendukung dari program Python yang akan kalian build, yang akan kalian kemas nantinya. Nah, di sini saya akan pilih file ini. Nah, kemudian klik buka atau klik pilih. Nah, di sini semua file pendukung sudah masuk ke dalam bagian list tambah file atau folder manualnya ya. Nah, sudah masuk di sini. Ini bisa kalian hapus juga nantinya seperti ini sebagai contoh. Nah, bisa kalian tanda juga dengan Ctrl Alt atau kalian markup dengan Shift kemudian delete. Nah, di sini saya tambahkan kembali. Nah, untuk melakukan prosesnya, kalian boleh langsung klik Build X, atau jika kalian ingin periksa kembali filenya, kalian boleh periksa lagi agar tidak ada kesalahan. Nah, di sini akan saya contohkan untuk membuild file X dengan klik tombol Build X-nya, oke? Proses ini tergantung dari besarnya atau banyaknya file yang akan kalian kemas menjadi X. Jadi, semakin besar, semakin banyak filenya, akan semakin lama prosesnya. Dan juga tergantung dari spesifikasi PC yang kalian gunakan. Oke, setelah prosesnya selesai, maka akan tampil notifikasi seperti berikut. Nah, jika sudah tampil notifikasi sukses seperti ini, maka artinya project yang kalian build menjadi X tadi sudah selesai dikemas atau di packing dalam bentuk X. Nah, di sini kalian kalau ingin menutup notifikasi bisa klik OK. Jika ingin langsung menuju folder project kalian tadi, kalian bisa klik buka folder. Nah, di sini kita sudah langsung menuju ke folder hasil build X tadi. Nah, sebelumnya program Bupa Teknoquiz ini merupakan ekstensinya merupakan berbentuk P karena project Python. Jadi sekarang sudah dalam bentuk X beserta ikonnya. Nah, di sini untuk bagian-bagian file internal yang terkait dengan Bupa Teknoquiz atau project saya ini terletak di folder internal. Nah, di sini.
Seperti contoh tadi ada soal CSV, terus ada file ICO, ada icon, dan MP3 lain-lainnya terletak di sini. Jadi di sini kita bisa edit file yang tertaut atau terkait dengan program Python atau project Python yang kita kerjakan. Nah, di sini jadi kita bebas edit, bebas tentukan. Nah, kemudian untuk menjalankan programnya, kalian tinggal klik 2 kali, seperti menjalankan program Windows biasa. Nah, seperti ini. Jadi, kalian tidak perlu install Python lagi, jadi, lebih mudah untuk mempublikasikan atau mendistribusikan project atau aplikasi atau software Python yang kalian buat ke konsumen ataupun ke pengguna banyak. Oke, kemudian saya akan contohkan cara build file X-nya menggunakan single file. Nah, di sini kalian tinggal pilih yang tadinya satu folder, kemudian kita pilih satu file. Nah, di sini kita klik build X. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini untuk menimpa, maka kalian timpa aja dengan klik ya. Oh ya, satu lagi saya ingin tunjukkan kalau kalian ingin berpindah tab di sini ke tentang misalnya, itu tidak akan menutup progres dari, proses build kalian. Jadi bebas, tidak akan terganggu, tidak akan merusak, proses atau progres dari build kalian. Juga jika kalian ingin meminimize, Oke, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, artinya prosesnya sudah selesai dan proyek kalian sudah bisa langsung dibuka. Nah, di sini saya klik buka folder. Oke, dan tadinya Pupa Teknokis menggunakan satu folder, ini kita buat menjadi satu file X. Jadi tidak ada lagi folder internal atau lain-lainnya di sini ya. Jadi dia menjadi satu file X dengan ukuran yang jelas lebih besar, 49 MB. Yang tadinya cuma 10 MB. Nah, untuk menjalankannya sama seperti tadi, kita tinggal klik OK atau klik 2 kali, sorry. Nah, oke, project-nya berhasil. Jadi dengan PX kalian bisa mendistribusikan, bisa membuat setiap project Python kalian menjadi satu file X dan bisa kalian distribusikan ke pengguna dan pengguna tidak perlu menginstal Python lagi untuk menjalankan project tersebut. Jadi dengan adanya PX, kalian dengan mudah, dengan gampang untuk membuat project Python kalian menjadi file X untuk bisa dijalankan di Windows. Oke, sekian dan terima kasih.